Mari kita mulai pembahasan mendalam kali ini ya. Ada satu pemikiran yang cukup menarik tentang gimana sih caranya kita bisa mencapai potensi penuh kita. Ada kutipan bagus nih dari Bob Nardelli, dulu CEO Home Depot. Dia bilang, saya sangat yakin bahwa orang, kecuali dilatih, tidak akan pernah mencapai kemampuan maksimal mereka. Wah, dalam juga ya. Iya, iya, itu pernyataan yang kuat sekali. Nah, ini kan jadi bikin mikir ya. Kalau atlet-atlet terbaik dunia aja yang udah jelas jago banget, masih butuh pelatih buat terus di puncak, kenapa kita nih dalam kerjaan atau hidup sehari-hari seringnya ngerasa, bisalah sendiri hadapi tantangan besar. Jadi, berdasarkan materi yang kita punya, terutama dari bab 45 ya, mari kita coba kupas lebih dalam soal ide pakai pelatih pribadi ini. Gimana tuh? Oke. Ya, konsep coaching ini memang udah berkembang pesat banget sih. Dulu kan identiknya sama olahraga ya. Sekarang udah jadi alat yang ya bisa dibilang penting lah di dunia bisnis pengembangan diri. Nah, bab 45 di sumber kita ini itu ngasih penekanan kuat di satu hal awal yang krusial banget. Apa itu? Cari pelatih yang memang udah terbukti sukses, punya rekam jejak nyata di bidang yang pengen Anda kuasai. Jadi bukan cuma teori, tapi emang pengalaman langsung di lapangan gitu. Setuju. Dan analogi atlet di bab 45 itu juga, wah, kena banget rasanya. Kayak nggak mungkin gitu ya bayangin tim olimpiade atau katakanlah klub bola profesional bisa juara tanpa ada tim pelatih yang hebat di belakangnya. Tapi kok kita, buat diri sendiri, seringnya jadi pemain sekaligus pelatih, kadang wasit juga, malah nonton diri sendiri juga. Menurut bab 45 ini, apa sih risiko atau jebakannya kalau kita pendekatannya serba sendiri terus? Bab itu menyoroti beberapa poin penting. Pertama, jelas ya, kurangnya objektivitas. Kita itu sulit ngelihat titik buta atau blind spot kita sendiri. Kedua, kita mungkin ya jalan di jalur yang itu-itu aja yang udah biasa. Padahal mungkin ada loh rute lain yang lebih cepat, lebih efektif, tapi kita nggak tahu. Pelatih, nah, menurut materi ini, fungsinya tuh kayak navigator ahli gitu. Mereka bantu kita memetakan jalur unik kita sendiri menuju sukses. Bahkan mungkin bisa buka jalan pintas atau rute yang nggak pernah kepikiran sama sekali. Objektivitas ya, itu menarik. Tapi kan teman atau keluarga gitu bukannya bisa juga kasih masukan. Apa sih bedanya perspektif pelatih menurut bab 45 ini? Bisa, tentu bisa. Masukan dari orang terdekat itu pasti berharga. Tapi bab 45 ini menggarisbawahi kalau pelatih profesional itu bawa objektivitas yang beda level. Mereka kan nggak terikat emosi kayak keluarga ya, nggak punya agenda tersembunyi. Fokus utama mereka ya tujuan Anda, bukan sekedar jaga perasaan Anda. Ah, iya, iya. Mereka itu ya kasarnya dibayar untuk ngasih kejujuran radikal, masukan yang membangun meskipun kadang pahit didengar. Sumber ini malah bilang, banyak loh klien coaching itu orang-orang pinter, sukses, yang justru butuh banget perspektif luar yang tanpa bias ini. Buat apa? Ya buat validasi atau malah nantang pemikiran mereka sendiri. Oke, oke. Nah, terus gimana soal biaya? Kayaknya ini juga disinggung ya di bab 45. Kan banyak orang mikir, aduh, coaching mahal. Gimana penulis sumber ini melihat nilai coaching lebih dari sekedar katakanlah balik modal? Nah, ini poin penting banget. Bab tersebut secara eksplisit bahas ini bukan sebagai biaya, tapi investasi. Gitu ngelihatnya. Penulisnya cerita pengalaman pribadinya, awalnya ragu juga soal uang. Tapi terus dia sadar, nilainya itu jauh di atas potensi nambah pendapatan doang. Ini tuh investasi pada pengambilan keputusan yang lebih cerdas, lebih tepat sasaran. Coba dipikirin, berapa banyak waktu, energi, sumber daya kebuang gara-gara keputusan yang kurang pas. Coaching, argumennya di sini, bantu meminimalkan biaya kesalahan itu tadi. Jadi, ya gitu deh, ini investasi untuk akselerasi, efisiensi, sama kejelasan strategi. Jadi ini bukan cuma soal memperbaiki kelemahan gitu ya, tapi lebih ke arah mempercepat potensi yang mungkin kita belum sadar sepenuhnya. Persis, bab 45 menekankan banget, coaching itu bukan terapi buat benerin yang rusak. Bukan itu. Ini tuh kemitraan strategis untuk bertumbuh. Pelatih yang bagus itu bantu Anda melihat kemungkinan yang lebih besar, potensi yang masih ngumpet, terus dorong Anda keluar dari zona nyaman. Ingat tadi gagasan membantu Anda melintasi jalur yang sama atau bahkan jauh lebih hebat. Nah, itu intinya.
Mereka bantu Anda akses versi terbaik diri Anda. Lebih cepat, lebih efektif daripada jalan sendiri. Wah, ini ngasih perspektif baru sih. Buat Anda yang lagi denger ini, coba deh renungin sebentar. Kira-kira di area mana nih dalam kerjaan atau hidup Anda sekarang, Anda ngerasa kayaknya bakal untung banget kalau dapat pandangan objektif dari luar, dapat panduan strategis kayak yang ngejelasin di bab 45 ini. Di mana ada peluang percepatan yang mungkin kelewat. Ya, jadi kalau diringkas, inti dari bab 45 ini yang memandang coaching itu sebagai langkah proaktif dan strategis. Ini soal kita secara sadar milih buat investasi ke potensi maksimal diri sendiri. Caranya, ya dengan dapat bimbingan dari orang yang udah terbukti, objektif dan fokusnya 100% ke kesuksesan Anda. Intinya membangun tim sukses pribadi Anda lah. Oke, sebagai penutup nih ya, coba kita bawa pulang pemikiran ini deh. Pelatih olahraga yang hebat itu kan sering banget bisa ngelihat potensi juara di diri atlet jauh sebelum si atletnya sendiri sadar. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan. Kira-kira potensi luar biasa apa ya yang mungkin masih tersembunyi di dalam diri Anda yang bisa kebuka dan dimaksimalkan kalau ada mata ahli yang bantu melihatnya? Membangun tim pendukung Anda seperti yang disarankan bab 45 ini mungkin banget jadi langkah pertama menuju pencapaian yang, wah, belum pernah Anda bayangkan sebelumnya.